Shalom semua. Ya, saya senang banget ketemu kamu dalam video dan channel saya kali ini. Apa kabar? Saya berharap kamu dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Teman-teman, pembahasan saya kali ini bisa saja akan mengundang kontroversi atau menjadi viral. Tapi saya berharap kontroversi dan viralnya adalah positif. Kontroversi positif ada nggak ya? Semoga ada. Ini penting banget teman-teman. Ini very important. Ya. Dan setahu saya ini belum pernah diberitakan. Ini belum pernah disampaikan oleh siapapun. Oleh pendeta kah, oleh pemuka agama yang lain kah, atau siapapun. Setahu saya ini belum pernah. Dan saya mencoba akan memberitakan ini yang sangat penting. Oke, kamu siap? Ya, saya nggak peduli apapun agamamu, ini terbuka apapun agamanya, ya. Nah, gini teman-teman. Agama boleh banyak, ya. Nabi boleh banyak banget, Rasul juga boleh banyak banget. Tapi, tahukah kamu bahwa juru selamat, ya, itu cuma satu di dunia ini? Ya, dalam sejarah peradaban manusia dari Adam dan Hawa diciptakan pertama kali sampai detik ini, saya mau kasih tahu nih, juru selamat hanya satu. Ya, tadi saya bilang agama itu banyak, boleh banyak. Ya, agama itu kan mengajarkan kebaikan-kebaikan, nilai-nilai moral yang baik, ya kan? Ngajarin hal-hal yang bagus-bagus, sopan, hormat dan lain sebagainya. Ya, nabi-nabi juga dipakai Tuhan sebagai alat menyatakan kuasa Allah, pesan Allah dan lain sebagainya. Rasul-rasul juga gitu, memberitakan tentang siapa Allah dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, juru selamat hanya satu. Nah, apa juru selamat itu? Juru selamat itu gini teman-teman. Juru selamat itu adalah satu orang, ya, yang bisa membawa kita pasti masuk dalam kerajaan surga, kerajaannya Allah. Cuman satu jalannya, nggak ada yang lain, ya. Dan saya mau kasih tahu gini, boleh nggak sih apapun agamanya, ya, apapun agamanya, tapi dia kalau percaya kepada juru selamat yang satu ini, saya percaya apapun agamanya, dia tetap akan bisa masuk dalam kerajaan surga secara pasti. Karena gini, kalau boleh jujur ya, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang ditulis dalam kitabnya ke surga adalah pasti, itu nggak ada. Tapi Allah memberikan satu juru selamat buat semua umat manusia, ya, yaitu namanya Mesias yang disebut Yesus Kristus. Tunggu, jangan alergi dulu kepada Yesus Kristus bagi kamu yang belum atau yang tidak percaya kepada agama Kristen. Gini, saya pengen lepaskan agama Kristen dulu, ya. Ya. Inti dari kekristenan itu sebenarnya bukan agama. Tapi inti dari kekristenan adalah adanya penyelamatan dari Allah melalui Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ya, saya rela tidak disebut agama Kristen, tapi saya percaya kepada Mesias atau juru selamat itu. Karena itu satu-satunya jalan menuju ke surga. Ya, mungkin agama lain, semua agama gitu ya, atau semua kitab itu menyatakan kalau ke surga, ya semoga ya kita diterima di sisinya Tuhan. Moga-moga Allah berbelas kasihan.
tapi tidak ada kepastian. Nah, kenapa sih harus Yesus Kristus? Saya mau kasih tahu gini. Yesus itu bukan manusia, dia bukan nabi. Saya bisa buktikan dengan ayat Alkitab. 20 minimal ada yang menyatakan bahwa Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Di video sebelumnya saya dengan kolaborasi dengan Darren, kalian bisa cek di situ deskripsi ada 20 ayat membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Nah, gini. Kalau seandainya di Kristen gak ada juru selamat, tapi di agama lain ada juru selamat, maka saya akan ke sana karena saya ini membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat itu hanya satu, gak ada yang lain. Dengerin saya baik-baik, please. Juru selamat hanya satu. Ini sekali lagi bukan hebat-hebatan agama. Bagi saya agama Kristen gak terlalu penting. Yang penting adalah juru selamat di dalamnya. Ya. Karena juru selamat ini yang bisa jembatan satu-satunya, jalan satu-satunya untuk kita bisa sampai ke surga. Nah, saya akan bacakan ayat dari Alkitab Kristen, dan ini tidak ada di kitab yang lain, karena ini bicara tentang kepastian ke surga atau keselamatan ke surga. Ya, saya akan bacakan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku," kata Yesus. Ayat selanjutnya, Yohanes 3 ayat 15, "Supaya setiap orang yang percaya kepadanya," kepada Yesus, "beroleh hidup yang kekal." Bukan mati kekal di neraka, tapi hidup yang kekal di surga. Ya. Ayat terakhir yang saya kutip, sebenarnya banyak ayat yang lain ya, tapi saya ambil 3 saja. Kisah Para Rasul 4 ayat 12, "Dan keselamatan," dengerin saya baik-baik, "tidak ada di dalam siapapun juga," gak ada, "selain di dalam Dia," Yesus. "Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain," teman-teman, "yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saya pengen tegaskan sekali lagi bahwa untuk ke surga itu satu-satunya jalan ya lewat juru selamat, yaitu Yesus. Ya, di agama lain gak ada. Ini sekali lagi bukan debat-debatan agama, please jangan ngomong agama lah ya. Tapi ini bicara tentang keselamatan yang disediakan Allah buat setiap umat manusia, apapun agamanya. Ya, satu-satunya jalan hanya saya temukan di Alkitab melalui Yesus. Ya, jadi boleh nggak saya memohon kepada kamu, apapun lah agamamu, percaya kepada juru selamat, karena itu membuat kamu pasti garansi masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena juru selamat ini namanya juru selamat, dia tugasnya menyelamatkan. Juru mudi itu mengemudi, tapi kalau juru selamat itu menyelamatkan. Karena gini ceritanya, kenapa harus Yesus jalannya? Karena gini, kita semua manusia ini kan berdosa, bener gak? Ada dosa dari lahir, udah dosa. Gak ada yang ngajarin, tapi nature kita ini berbuat dosa, berbuat jahat. Nah, gak mungkin kita bisa masuk surga yang mulia dan kudus luar biasa itu kalau kita masih dosa. Bener gak? Oleh sebab itu, Yesus itu yang awalnya di surga Allah, dia turun menjelma menjadi manusia. Bisa gak sih Allah jadi manusia? Ya bisa, Allah mau jadi apa aja bisa, bener gak? Tujuannya dia datang ke dunia jadi manusia, tujuannya satu, apa? Disembelih jadi korban penebusan. Dia harus mati menggantikan manusia yang akan dihukum mati di neraka nanti. Jadi dia menggantikan, menebus, ada penebusan. Ya, jadi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
maka semua dosa kita, kesalahan kita yang besar, yang banyak itu, semuanya ditanggung Yesus di kayu salib. Dan kita dibenarkan. Kita bukan benar, tapi dibenarkan. Ya. Nah, gini teman-teman. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, kamu perlu juru selamat. Ya, please. I beg you. Ini untuk apa? Bukan untuk kepentingan ego saya aku menang. Bukan. Supaya kamu diselamatkan. Sebenarnya ini hatinya Tuhan Yesus. Bahwa semua orang, kalau bisa itu diselamatkan. Kamu yang mau diselamatkan dan mau percaya sama juru selamat, ikuti doa saya sekarang. Dan saya mau ngomong ini, kamu gak pernah kebetulan nonton video ini. Kamu gak pernah kebetulan. Tuhan sekarang seperti memanggil engkau, datang, percaya kepadaku, anakku. Yuk ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku adalah orang berdosa. Saat ini aku membuka hatiku dan hidupku. Dan aku mengundang engkau untuk masuk dalam hidupku dan hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah kau berikan. Terima kasih buat penebusanmu di kayu salib, sehingga aku dibenarkan oleh kuasa darahmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat bagi kamu yang sudah percaya dan menerima keselamatan. Namamu sudah tercatat dalam buku kehidupannya Tuhan. Ya, kalau kamu nanti mati, kalau kamu punya iman percaya kepada juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus, kamu diselamatkan. Kamu masuk dalam kerajaan surga. Saya berharap ini bisa menjadi berkat. Ya, bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin belum pernah mengenal keselamatan, supaya ini menjadi keselamatan buat mereka. Bagikan. Ya, terserah kamu mau subscribe atau enggak. Hari ini saya nggak minta kamu subscribe, tapi kalau boleh bagikan ini kepada orang-orang yang belum percaya atau belum diselamatkan. Sebab ketika kita percaya pada Juru Selamat, dahi kita ini seperti termeterai. Ya, oke. Semoga ini menjadi berkat. God bless. Sorry saya nggak pakai mic. Ini cepat saja, saya pengen nambahin apa yang tadi saya sudah jelaskan. Kalau seandainya ada seseorang yang dulunya beragama Kristen, mungkin artis, mungkin apapun, siapapun, ya, lalu dia meninggalkan agama Kristen dan memeluk agama yang lain, apapun agamanya, pertanyaan saya, apakah dia masih bisa diselamatkan? Jawaban saya bisa, asal dia masih percaya kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dia sudah meninggalkan Kristen, dia memeluk agama yang lain, asalkan dia masih percaya di hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dia tetap diselamatkan. Jadi ini bukan bicara tentang agama, tapi ini bicara tentang keselamatan melalui Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semoga ini menambah penjelasan yang lebih clear lagi. God bless.